فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Sebelum kita melanjutkan bacaan berikutnya terhadap Syarah Umdatul Ahkam yang disyarah oleh Syekh Abdul Hamid Az-Zuhri atsabahullah, matanya disetorkan terlebih dahulu. Barakallahu fikum, tafaddalu. Naam, ahsantum barakallahu fikum, anakumullah. Kita lanjutkan berikutnya, barakallahu fikum. Kata beliau, hukmul hayawan min haitsu taharatihi aw najasati. Penting ini. Hukum hewan ditinjau dari sisi najis atau suci. Penting ini ya. Antum kadang melihat makhluk-makhluk selain manusia masuk sini kan? Kucing misalkan, cicak, ini makhluk atau bukan? Makhluk. Nah, suci atau najis itu penting juga kan? Dikit-dikit kesenggol kucing, dikit-dikit nyentuh kucing, dikit-dikit ngelus-ngelus kucing. Nah, kucing najis atau suci. Terus kemudian kaidahnya apa? Ini penting kita lihat, biar tambah jelas. Biar nanti enggak ada pertanyaan-pertanyaan lagi. Ustaz, ana lagi sholat kemudian kejatuhan cicak. Pas di mata lagi cicaknya jatuhnya. Najis atau suci ya itu? Paham ya? Sholat kejatuhan cicak di mata kok bisa ya? Paham ya? Pokoknya kalau seandainya ada seperti itu, tahulah jawabannya. Maksudnya najis atau suci. Bagaimana proses jatuhnya, bagaimana enggak tahu. Paham ya? Yang jelas itu sekedar contoh saja. Nah, kita lihat sini. Wa jami'ul hayawan tahirun 'ala sahih min aqwali ahli ilm. Ini di garis ini, biar antum enggak ada pertanyaan lagi. Semua hewan hukum asalnya suci. Paham ya? Menurut pendapat yang sahih berdasarkan pendapat aqwal ahli ilm, pendapat ahli ilm. Di garis ya, jadi enggak ada pertanyaan lagi. Kemarin kami lewat ternyata nyerempet kambing, nyentuh bulunya, suci. Kemarin ketika lagi jajan ternyata ada sapi lewat, kemudian ekornya apa? Nyabet kena muka. Najis enggak? Suci. Paham ya? Nah, ini kaidah penting ini. Semua hewan hukum asalnya suci. Menurut pendapat yang kuat, pendapat yang sahih berdasarkan pendapat ahlul ilm. Wa ikhtilafa ikhtilafan kabiran fil kalb wal khinzir. Nih, perhatikan ini. Nah, para ulama silang pendapat dengan perselisihan yang besar dan banyak mengenai apa? Bagaimana kalau anjing dan babi. Berarti dikecualikan ini ya. Bagaimana kalau anjing, bagaimana kalau babi? Selain dua hewan ini, menurut pendapat yang kuat, hukum asalnya suci. Paham ya? Lagi di kebun misalkan lagi nyari rumput ternyata apa? Nyenggol landak misalkan. Paham ya? Suci. Paham ya? Tapi hati-hati. Paham ya? Atau misalkan lagi santai gitu berarti kucing masuk, ya kan? Persentuhan megang kucing suci. Paham ya? Tokek mana tokek, Bang? Bang Fikri, tokek. Besar loh. Suci juga. Hukum masalahnya suci ya. Naam. Kita lihat. Wa qad taqaddama al-qaul fihima ibtida'an, di awal dulu kita taharah dan kita lewati mengenai anjing dan khinzir. Sudah kita lewati dulu. Paham ya? Nah, nanti akan kita jelaskan lagi. Wa hakadha jami'ul abwal tahirah. Demikian pula semua hukum asalnya air kencingnya suci. Paham ya? Air kencingnya suci. Hewan-hewan yang suci tadi hukum asalnya air kencingnya suci juga. Mafhum? Antum lagi jalan santai sudah wudu dari rumah ke masjid ternyata apa? Lewat di tetangga. Sapinya lagi kencing. Ya, kemudian apa? Kena percikannya, kena ke tangan misalkan. Suci. Ya, tapi dicuci aja. Sucinya suci, cuma dibersihkan biar enggak bau aja. Kalau sucinya suci. Jadi enggak perlu wudu lagi itu istilahnya ya. Nah, kita lihat. Illa makana kharijan minal insan. Masyaallah, bagus kaidahnya. Kecuali air kencing yang apa? Yang keluar dari manusia. Nah, ini beda ini. Antum, kita, kami, kalian, misalnya kencing, air kencingnya najis.
Paham ya? Kalau anak kecil dirinci. Rinci anak kecil ada dua kemungkinan, anak kecil perempuan, anak kecil laki-laki. Rinciannya barakallahu fiik. Anak kecil yang laki-laki, ketika dia masih makannya adalah ASI, air susu ibu, belum ada makanan-makanan yang lain, belum mengkonsumsi biskuit wala sosis wala yang lain barakallahu fiik, masih air susu ibu yang dia konsumsi, maka najisnya mukhaffaf. Najisnya ringan, tetap najis tapi ringan. Baju yang terkena air kencing bayi tadi itu cukup dipercikin air, dibersihkan air, dipercikin ini. Enggak perlu dicuci pakaiannya. Paham? Beda dengan bayi perempuan. Kalau bayi perempuan, walaupun dia masih minum ASI, belum makan yang lainnya, dicuci kalau bayi perempuan. Itu bedanya. Tapi kalau laki-laki dan perempuan udah besar, udah dewasa, dua-duanya najis dicuci. Paham rinciannya? Paham rinciannya? Nah, contohnya antum nggendong gendong amr, ngompol. Nah, pakaian antum kena misalkan, dicuci atau dipercikin air? Cuci, karena amr sudah makan makanan yang lain gitu loh. Contohnya gitu aja. Paham ya? Nah, itu yang mudah. Atau misalkan antum qadarullah nggendong anak-anak yang paling kecil itu. Sa'idah Al-Jabaliyah itu. Contohnya. Paham ya? Nggendong. Ngompol. Padahal masih minum ASI itu, ngompol. Jubah antum kena, dicuci atau dipercikin air? Percikin atau dicuci? Perempuan, bukan laki-laki. Kalau perempuan dicuci. Kalau anak perempuan dicuci, karena anak perempuan walaupun kecil dia najisnya sama dengan yang besar dewasa. Beda kalau anak laki-laki. Bisa pahami ya? Beda kan? Kalau anak laki-laki dia masih konsumsi ASI atau sudah makan yang lain. Paham ya? Kalau anak laki-laki dia sudah mengkonsumsi sosis, biskuit misalkan, atau makanan-makanan yang lain ya kan, maka dicuci. Tapi kalau dia masih minumnya ASI, belum mengkonsumsi makanan yang lain, cukup dipercikin air pakaian tadi. Mafhum? Bisa dipahami Bang rinciannya Bang? Jangan sampai keliru Bang. Nah, kita lihat di sini. Kata beliau barakallahu fiikum, fabauluhu wa ghaituhu najis. Maka kalau manusia yang keluar dari manusia, maka air kencingnya dan TA1-nya najis. Ghaid itu TA1. Kotoran manusia maksudnya. Paham ya? Ana sengaja pakai bahasa yang tidak vulgar biar antum enggak terlalu jijik. Paham ya? Ghaid itu kotoran manusia alias zat TA1. Mafhum? Yang balaghahnya tinggi paham? TA1 itu apa? Paham ya? Nah, itu kotoran manusia, zat TA1 tersebut najis. Mafhum? Nah, ini antum cari di buku-buku enggak ada, zat TA1 enggak ada. Ini bikinan kita aja. Untuk biar enggak terlalu vulgar. Paham enggak usah TA1? Ayo. Nah. Kita lihat sini barakallahu fiik. Ayo. Apa kata beliau sini barakallahu fiik? Wa hakadha dima' tahiratun. Demikian pula darahnya, darah semuanya suci hukum asalnya, illa kecuali makana min dami haidin aw nifas. Penting ini. Nam hada 'ala al-qaul as-sahih min aqwal al-ilm wa illa al-mas'alah fiha khilafun kabir. Kecuali darah haid, darah nifas. Ini berdasarkan pendapat yang benar dari kalangan ahli ilm, wa illa permasalahan masalah ini perselisihannya banyak. Jadi darah mimisan itu darahnya keluar, najis enggak Bang? Darah loh Bang. Najis. Najis atau enggak? Enggak najis. Antum lagi motong-motong sayur, kena pisau, keluar darah, najis enggak Bang? Enggak najis. Nah, barakallahu fiik, antum lagi santai kemudian tiba-tiba apa? Ada bisul misalkan. Meledak bisulnya, keluar darah, najis enggak Bang? Enggak najis juga. Darah nifas, darah haid najis. Afhum? Nah, itu perhatikan baik-baik. Kalau darah bawasir apanya? Bawasir, darah orang yang kena penyakit ambien darahnya. Karena itu penyakit dan tidak bisa berlepas diri barakallahu fiik, pada asalnya darah tersebut bukan darah haid, bukan darah nifas. Kembali ke hukum asal. Luka, darah luka. Paham ya? Nah, sehingga masih aman. Cuman kalau darah haid, darah nifas ini jelas apa? Najis. Mafhum? Naam. Jadi ingat-ingat ya, untuk masalah kalb wal khinzir, air liurnya kalau ke anjing najis air liurnya. Khinzir juga sama.
Paham ya? Badannya, badan anjing, badan babi, antum lagi wudu mau ke masjid ternyata lagi jalan santet serempet babi misalkan. Misalkan loh ya, enggak tahu juga, babi liar mungkin ya. Atau lagi santet jalan ternyata apa? Waduh anjing ngeluarin nyerempet antum. Najis enggak kira-kira? Tidak najis pendapat yang kuat. Paham ya? Nah, jadi enggak perlu antum bersihkan wudu enggak perlu. Air liurnya na'am. Itu sudah kita lewati dulu ya. Sudah kita lewati semuanya, pembahasannya nanti bisa dirujuk dalam kitab Thaharah di awal-awal itu. Jadi pahami? Nah, jadi seperti ini penting sekali karena kaidah-kaidah seperti ini kadang-kala diperlukan. Ayo, diperlukan agar kita bisa mengkondisikan dalam kehidupan keseharian kita. Nah, kata beliau, qauluhu li muslimin ayat fi sahih, qauluhu ghaira annahu la yusalli alaihi al-maktubah. Hanya saja beliau waktu itu tidak salat wajib ketika di atas kendaraan. Paham ya? Jadi boleh salat di atas kendaraan kemana arah kendaraan mengarah, kecuali salat apa? Wajib. Hadzal qayd muhimun. Ikatan ini, catatan ini penting sekali. Hatta la yadun adzan. Tujuannya apa? Tujuannya agar tidak ada orang yang menyangka annama jaza fil nafilah mutlaqa, jaza fil fard mutlaqa. Lihat ini. Agar tidak ada orang yang menduga, yadun adzan itu orang yang menduga atau menyangka bahwasanya yang diperbolehkan ketika salat sunnah secara mutlak berarti boleh juga salat wajib secara mutlak. Ini dugaan yang keliru. Dugaan yang keliru. Paham ya? Nah, terus bagaimana yang benar? Barakallahu fiik, yang benar, walaupun salat sunnah diperbolehkan di atas kendaraan, tapi kalau salat wajib turun dulu, singgah dulu kalau memungkinkan. Paham ya? Kalau enggak memungkinkan dijamak takhir atau jamak takdim. Mafhum? Nah, ingat-ingat ya. Kita lihat di sini. Wa malazima fil fardhah mutlaqah, dan juga apa? Nah, agar tidak ada orang menduga bahwasanya apa-apa yang diharuskan di dalam salat wajib secara mutlak. Lazima fil nafil mutlaqah. Berarti harus juga dilakukan dalam salat sunnah secara mutlak. Fal fardhatu yajibul hal qiyam, sahih ini penting ini. Salat wajib itu harus berdiri pada asalnya. Harus berdiri. Tapi kita lihat, nah barakallahu fiik, tapi kalau salat sunnah boleh berdiri, boleh duduk. Paham ya? Hanya saja pahalanya beda. Nah, perhatikan pahalanya beda. Kalau salat sunnah dia mampu berdiri kok duduk, salatnya nisfu ajril qaim. Pahalanya seperti orang yang setengah dari orang yang berdiri. Salat sunnah dia mampu berdiri, tapi setengah dari duduk, itu pahalanya setengahnya. Berarti menunjukkan kalau mampu ya berdiri gitu loh. Tapi kalau salat wajib harus berdiri. Kalau enggak mampu duduk, enggak mampu berbaring, pahalanya utuh. Beda atau sama? Beda. Jadi pahami ya? Nah, kalau salat sunnah nisfu ajril qaim. Paham ya? Walaupun dia mampu berdiri tapi sengaja duduk, nisfu ajrul qaim. Setengah pahalanya orang yang berdiri. Jadi pahami ya? Nah, tapi kalau duduknya dia itu posisinya barakallahu fiik karena sakit, walaupun salat sunnah, full pahalanya seperti orang yang berdiri. Jadi pahami enggak? Salat sunnah dia mampu berdiri tapi sengaja duduk, setengah pahalanya. Paham ya? Salat sunnah dia dengan duduk karena enggak mampu berdiri. Full pahalanya. Beda atau sama? Beda. Kita lihat sini. Madama mustati'an, selama dia mampu. Wa qumu lillahi qanitin, dan barakallahu fiik, berdiri tegaklah kalian ketika beribadah salat kepada Allah taala dengan qanitin, khashi'in, khusyuk. Wa nafilah kama fi hadis Abdullah bin Amr. Adapun salat sunnah sebagaimana ada dalam hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, qala beliau berkata, telah bersabda, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatul rajuli qa'idan ala nisfil salah. Masyaallah. Salatnya seorang dengan duduk itu pahalanya seperti apa? Setengahnya orang yang salat dengan berdiri. Ini salat apa ini? Salat sunnah. Yang terakhir, hukmu salatin nafilah 'alal ba'ir fi safar. Kita lewati semua ini. Hukum salat sunnah di atas onta ketika safar. Zaman sekarang apa saja yang dikiaskan onta antaranya? Ya semua kendaraan, mobil, pesawat, kapal, kereta api. Kalau motor bagaimana motor? Bisa berhenti. Paham ya? Kalau motor bisa berhenti. Paham ya? Seperti itu. Naam. Wan nafilah yajuzu an tusalla 'alal ba'ir awid dabah, sahih. Salat sunnah diperbolehkan dilakukan salat tersebut di atas onta atau kendaraan yang lain. Berarti menunjukkan enggak harus onta. Dabah itu kendaraan yang lain, bisa onta, keledai, bisa juga apa? Nah, barakallahu fiik, kuda, sapi boleh, sapi, lembu. Ya, kalau memang dikendarai bisa. Paham ya? Nah, boleh juga. Atau kerbau misalkan. Nah,
Amal faridatu fala budda min an yanzil illa idza kana al-markub ta'iratan aw safinatan. Penting ini. Ini penting loh ya. Bagaimana keadaannya antum semuanya itu walaupun enggak pernah safar, suatu ketika pasti akan safar. Paham ya? Safar yang paling terakhir safar ke mana? Negeri akhirat. Ini paling terakhir sudah. Kalaupun enggak safar dunia ini. Bisa dipahami? Nah, lihat ini. Adapun salat wajib maka harus dia turun, yanzil turun. Kecuali apabila yang dikendarai itu ta'irah, apa ta'irah pesawat, au safinah atau kapal. Paham ya? Wa khasyiya nam khurujal waqti. Dia khawatir keluarnya waktu. Qabla an yusil ilal matar, sebelum sampai bandara. Misalnya di pesawat 3 jam misalkan posisinya. Seperti mana ini 3 jam? Jakarta Ambon 3 jam pesawat. Apa? Karena pernah 2 kali ya. Alhamdulillah. Maksudnya kasih tahu aja. Maksudnya itu di perjalanan 3 jam misalkan enggak mampu sholat, kalau turun khawatir terlambat, sholat di atas boleh. Walaupun sholat wajib. Mafhum ya? Nah, barakallahu seperti itu. Menunjukkan bahwasanya darurat. Berarti bagaimana kalau seandainya pesawatnya mau turun, bisa turun aslinya. Tapi kan enggak mungkin. Ya kan? Seperti itu kita lihat. Fa innahu yusalli fiha ay in tayassar lahul qiyam. Masyaallah. Maka dia hendaknya salat di dalam kendaraan tersebut, jika memudahkan bagi dia untuk berdiri. Maksudnya di atas pesawat pun kalau seandainya bisa berdiri. Paham ya? Seperti kereta api zaman sekarang yang eksekutif itu ada musolanya. Antum salat dengan berdiri bisa. Memuatnya cuma 2 orang aja jamaah. 2 orang. Paham ya? Nah, seperti itu. Tapi bagaimana kalau enggak bisa berdiri? Mau berdiri sempit misalkan. Kata beliau, perhatikan, fadzaka, maksudnya in tayassara lahul qiyam fadzak. Kalau seandainya mampu, mudah berdiri. Wa illam yatayassar yusalli 'alal hal alladhi huwa 'alaih. Kalau enggak dimudahkan maka dia salat sebagaimana keadaan dia duduk, enggak masalah. Cuman pakai isyarat. Allahu akbar. Nanti ketika ruku, kepala nunduk dikit. Ya kan, ketika sujud agak turun dikit itu. Paham ya isyaratnya? Paham ya? Tasyahud bagaimana? Ya tetap tangannya tetap mengisyaratkan seperti ini. Salam seperti biasanya. Mafhum? Hanya ruku dan sujudnya isyarat tadi itu. Jadi paham ya? Itu kalau enggak mampu berdiri. Karena kadang-kala kalau antum salat di kereta api berdiri, itu kadang kan lalu lalang itu kalau bukan mushola ya. Orang lewat ya, itu ganggu. Nah, seperti itu. Kita lihat kata beliau dikit lagi ya. Wa ammas safinatu, adapun kapal, faqad sabata an ba'dis salaf, sungguh telah dinukilkan dari sebagian salaf annahu yusalli 'alaiha. Bahwasanya waktu itu para salaf salat di atas kapal tersebut wa huwa yaras sahil, dalam keadaan dia melihat apa? Tepi laut. Sahil tepi laut, pinggiran laut. Fala yalzam fiha nuzul, maka enggak perlu dia turun. Wa in nazal, tapi kalau dia turun wa tayassar lahu dan dimudahkan dzalik fala yunkar alaih, enggak diingkari. Turun boleh. Paham ya? Yang terakhir qaulu wal Bukhari ilal faraid. Dalam Sahih Bukhari lafaznya ilal faraid ay al maktubah. Faraid al maktubah sama, salat wajib. Wa qad jaa fi hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhuma ghairu annahu la yusalli 'alaiha al maktubah. Jadi artinya sama ya, hanya saja beliau tidak salat wajib di atas kendaraan. Rinciannya udah paham semuanya, enggak ada iskal ya. Wallahu a'lam bissawab. Nasallahu as-salamata wal afiyah. Walhamdulillahirabbil alamin.